Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIA 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang alur proses hulu ke hilir dari perusahaan Telkom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Ardani dengan NIM 220512140414. Saya Helen Pramuri dengan NIM 2205 1214009. Saya Audrey Nazira Rahmaniasari dengan NIM 2205121403. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 20051214003. Oke, sebelumnya ini merupakan daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada gambaran perusahaan, yang keempat ada struktur divisional, yang kelima ada level manajemen, yang keenam ada proses hulu ke hilir perusahaan, yang ketujuh ada penguraian low top level management, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Oke, yang pertama ada bab latar belakang. Latar belakang ada Telkom Indonesia, sebuah perusahaan telekomunikasi milik negara yang terkemuka, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan komunikasi dan informasi yang handal kepada penduduk Indonesia. Sebagai pemain kunci dalam era digital yang terus berkembang, aliran informasi yang efisien sangat penting bagi operasi dan pertumbuhan perusahaan ini. Telkom Indonesia telah secara strategis bertransformasi menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi, meliputi telekomunikasi, jaringan data, layanan internet, dan inovasi teknologi. Keberhasilan mereka secara langsung mengaruhi efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang berdasar, peningkatan layanan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, bab tujuan yang pertama Tujuan yang pertama adalah memberikan pengetahuan mengenai alur informasi dari hilir ke hulu perusahaan Telkom Indonesia. Yang kedua ada menganalisis struktur organisasi perusahaan Telkom Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu gambaran perusahaan PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia atau perusahaan perseroan atau Persero ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan telekomunikasi dan teknologi informasi kepada masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dengan fokus pada telepon tetap, telepon seluler, internet, dan layanan data, Telkom Indonesia juga aktif dalam berbagai inisiatif TIK seperti digital, cloud computing, dan solusi perusahaan. Melalui anak perusahaan dan afiliasi, Telkom Indonesia berperan strategis dalam mendukung konektivitas nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses ke layanan telekomunikasi dan internet ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah tipe struktur di mana perusahaan terbagi menjadi beberapa divisi mandiri. Masing-masing bertanggung jawab atas produk, layanan, dan atau wilayah tertentu. Ini cocok untuk perusahaan dengan bisnis beragam, memungkinkan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Namun, tantangan koordinasi dan pengendalian dapat muncul karena setiap divisi beroperasi dengan otonomi yang signifikan. Selanjutnya ada proses alur informasi hilir hulu. Pertama, proses alur informasi dari hilir ke hulu adalah deskripsi tentang bagaimana informasi atau data mengalir melalui berbagai tahap atau langkah dalam suatu organisasi atau sistem, dimulai dari tahap awal, hilir, hingga mencapai tahap akhir, hulu. Yang kedua, proses alur informasi dari hilir ke hulu memiliki banyak variasi yang tergantung pada jenis organisasi, industri, dan kebutuhan bisnisnya. Analisis alur informasi dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan informasi, efisiensi operasional, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, pemahaman yang baik tentang alur informasi juga penting dalam mengidentifikasi titik-titik potensial untuk meningkatkan keamanan informasi dan kepatuhan dengan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya level manajemen organisasi. Pada top manajemen, ini adalah level tertinggi dalam hierarki manajemen. Manajemen tingkat atas terdiri dari para eksekutif puncak atau pemimpin perusahaan. Selanjutnya, middle management adalah level manajemen yang berbeda yang berada di antara tingkat atas dan tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Sedangkan lower management ini adalah level manajemen yang paling bawah. Manajemen tingkat bawah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi yang ditetapkan manajemen tingkat atas dan tingkat menengah. Proses hulu hilir PT Telkom Indonesia. Proses dari hulu ke hilir PT Telkom Indonesia melibatkan manajemen pusat, divisi, dan perusahaan induk. Setiap departemen memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam mendukung tujuan divisi. Departemen-departemen ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat dan manajemen divisi. Manajer pusat divisi, manajer divisi, koordinasi, dan bantuan eksternal. Manajemen pusat adalah tingkat puncak dalam organisasi PT Telkom Indonesia. Ini terdiri dari para eksekutif tingkat tinggi seperti CEO, CFO, CTO, dan lainnya yang berada pada struktur organisasi. Manajemen pusat bertanggung jawab untuk merumuskan strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan PT Telkom terbagi menjadi beberapa divisi atau unit bisnis yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari operasi perusahaan. Manajemen pusat akan menetapkan tujuan dan sasaran khusus untuk setiap divisi yang berdasarkan strategi perusahaan. Ini dapat mencakup target pendapatan, pertumbuhan pelanggan, pengembangan produk, dan lainnya. Setiap divisi memiliki manajer divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasi bisnis di divisi tersebut. Manajer divisi akan merencanakan dan mengawasi aktivitas sehari-hari dalam divisi mereka, termasuk pengaturan sumber daya, pengembangan produk, dan pelaksanaan strategi. Manajemen pusat juga berperan dalam koordinasi antara divisi-divisi yang berbeda. Mereka dapat membantu dalam pembagian kerja dan berkolaborasi antara divisi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada penguraian low to top manajemen PT Telkom Indonesia, yang dimana dalam struktur manajemen PT Telkom, low level manajemen mengelola operasi sehari-hari dan juga mengkoordinasikan beberapa divisi. Sementara untuk top level manajemen bertanggung jawab atas strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan, dan hierarki manajemen yang umum ditemui dalam perusahaan besar dan kompleks ini dapat ditemui juga di PT Telkom Indonesia untuk memastikan efisiensi dan koordinasi dan pencapaian tujuan yang tepat. Next. Untuk yang pertama ada low level management, di mana di sini bertanggung jawab atas operasi sehari-hari di perusahaan, membantu menjaga efisiensi operasional dan dibutuhkan koordinasi yang baik antar tim dan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Ini adalah elemen penting dalam struktur manajemen dalam perusahaan Telkom Indonesia. Uraian dari low level management. Yang pertama ada pengawasan karyawan, lalu koordinasi pekerjaan, pengaturan jadwal kerja, pengambilan keputusan, hingga pengembangan karyawan. Next. Lalu ada middle level management, di mana bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis. Untuk middle level management di PT Telkom Indonesia bertanggung jawab atas beberapa divisi atau unit bisnis, dan dalam struktur manajemen PT Telkom Indonesia, middle ini mengkoordinasi beberapa divisi untuk memastikan efisiensi, koordinasi dan pencapaian tujuan yang tepat. Untuk pemaparan dari middle level manajemen dibagi menjadi 10 bagian, pilihan keputusan taktis, lalu ada pengawasan operasional, koordinasi antar divisi, hingga pelaporan dan komunikasi serta penyelesaian permasalahan di PT Telkom. Next. Lalu selanjutnya ada top level management,
Untuk top level manajemen di PT Telkom Indonesia terdiri dari direktur dan dewan direksi yang bertanggung jawab atas strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan, di mana tugasnya meliputi pengambilan keputusan strategis, pengawasan atas seluruh kegiatan perusahaan, serta penentuan arah strategis jangka panjang. Direktur utama ini merupakan individu tertinggi dalam perusahaan, bertugas untuk pengambilan keputusan strategis, penetapan visi dan misi perusahaan, dan mengawasi kinerja keseluruhan organisasi. Untuk Dewan Direksi bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Mereka memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan dan mengevaluasi kinerja eksekutif serta menjaga kepentingan pemegang saham. Dalam struktur manajemen PT Telkom Indonesia, top level manajemen bertanggung jawab atas strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oke, yang dapat kita simpulkan dari presentasi kelompok kita kali ini adalah dalam struktur divisional Telkom Indonesia, proses alur hulu ke hilir memainkan peran krusial dalam manajemen operasional perusahaan. Divisi yang terfokus pada jenis layanan atau produk tertentu memungkinkan Telkom untuk merespons pasar dengan cepat dan fleksibel, sambil memaksimalkan keunggulan kompetitifnya di berbagai segmen industri telekomunikasi. Namun, kesuksesan struktur ini sangat tergantung pada koordinasi yang efektif antar divisi. Koordinasi yang baik antar manajemen pusat dan kepala divisi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua bagian perusahaan bekerja menuju tujuan perusahaan yang lebih besar. Dengan pemahaman yang baik tentang alur hulu dan hilir dalam struktur divisional ini, Telkom Indonesia dapat terus kompetitif, inovatif, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik di era bisnis yang terus berubah dan kompetitif saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.